ambeien. Egi, pakai otak kau. Ya, jangan uang aja yang kau cari, Egi. Ya, tujuannya Egi Sujana ini cuma satu, cari duit, cari panggung dan cari uang. Itu aja, karena dia punya beban 3 istri yang harus dihidupinnya. Kalau saya presiden Indonesia dan aku gawe monumen sing gede, gawe semacam batu altar sing gede, di situ tertulis kapan Indonesia memiliki presiden yang seperti ini. Ya Allah, kapan ya Allah? Berantem sekarang. Nggak usah berani kok. Kalau ada yang berani, akan saya potong kemaluannya, tak kasihkan anjing. Saya mutilasi kemaluannya, tak kasih makan anjing. Ini udahlah supaya kita nggak ribut. Kalau misalnya saya nantang, omongan harus berani. Kalau Dua kadrun baku hantam, saling ambisi ingin kuasai Indonesia. Sugi Nur dan Egy Sujana nafsu saling serang. Kalau Anda berani, saya bakar kamu. Saya bakar di tengah lapangan, disaksikan orang banyak. Kita lihat video ya. Saya presiden di Indonesia yang bisa berkuasa atas izin Allah. Dadaku sesek ngene iki, otakku mendidih ngene iki. Kasihan rakyat itu loh. Bawa mati kemunafikanmu. Aku bilang anjing lu anjing. Anjing lo. Saya sangat siap berdemokrasi. Kamu tuh rokok masih ngutang. Tak cungkil matamu, sumpah tak cungkil matamu kondisi gini. Sama gue sendiri, lu pendek, kena ilmu lu nggak ada pendek. Tahukah Bapak Presiden yang paling jujur, yang paling sopan, yang paling santun? Dia kok, lu goblok ajarin kita, gila kok. Lu nggak profesor, ini dia nggak bener. Bangsat kamu itu, sombongnya selangit. Sayang aku sama Indonesia ini. Bangsat kalian itu. Saya presiden di Indonesia yang bisa berkuasa atas izin Allah. Jiwa yang kuat menang, jiwa yang kuat bravo. Masya Allah, ini nggak ngerti. Padahal Anda tahu dan kita semua tahu. Boleh kita buktikan tuh. Tapi bukan lawan aku kok. Kan nggak cocok bos. Kita sudah sangat cerdas. Dia hewan berjiwa iblis. Untuk orang-orang seperti itu tidak boleh jadi pejabat negara. Karena Indonesia adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya presiden Indonesia. Rungokno kupingmu iku. Bangsa kita 73% rakyat Indonesia yang beragama Islam tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca Quran. Baca Al-Quran salah-salah dosa apa enggak? Harus fasih. Kalau enggak fasih ditolak bacaannya, masuk neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Saya Egy Sujana, Presiden Rakyat Indonesia sebagai pemersatu. Untuk itulah Partai Pemersatu Bangsa mengucapkan selamat kepada dunia dan akhiratnya. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, tak turun-turunanmu kamu nanti. Allahu Akbar. Demi Allah. Coba baca yang keras. Alif ta 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 ha ko. Oh salah. Alif ta ta sa ha. Ucim se. Oh celaka orang ini. Ini bukan ayat yang dibaca nih. Ini bukan ayat ini. Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Karena saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Ustadz kok ngomongnya kasar, Nabi Muhammad saja nggak pernah kasar. Nggak masalah, matamu picak. Ya Allah. Ustadz kok ngomong lonte. Masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Tidak ada pengajian dalam acara ini.
semuanya menghibah, menyudutkan, dan memprovokasi. Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia, itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Kalau ada tokoh agama atau guru agama yang ketika kita belajar pulang-pulang kita jadi benci sana sini, nah itu berhak ditinggalkan atas nama Nabi. Ya satu lisan al-bada'at kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Ini namanya dalil kearifan lokal, dalil perasaan. Jangan-jangan agamanya doang muslim gitu, tapi tidak merepresentasikan Islam. Kepada saya untuk menyampaikan satu khutbah Idul Fitri dalam hal seluruh rakyat Indonesia adalah orang-orang munafik. Tidak ada orang yang takut. Kita tidak tahu kapan azab Allah itu tiba, tapi Anda jangan tidak menyadari sudah datang azab Allah itu. Bu Yahya menyebut tidak ada dengki yang lebih seram dari dengkinya Ustadz. Ada jangan diomongin, karena kotornya hati ini dari mana itu? Numpuk prasangka buruknya. Kata-kataku yang kasar, yang buruk keluarkan semua, jangan disensi. Siki aku yang ini wong. Yang namanya fitnah itu artinya azab. Kalau berfirman dalam Al-Quran, dan orang tadi akan disegerakan azabnya, karena dulu mereka memohon kepada Allah agar azab Allah disegerakan. Itu pun fitnah. Kalau memang engkau benar akan berikan azab kepada kami, segera datangkan azab itu. Ditantangin oleh mereka. Allah bilang, nih rasakan azab dariku yang dulu engkau minta segera didatangkan azab. Lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Tidak. Kalau bicara bohong, kalau janji ingkar, tidak amanah, tidak pegang janji, pendusta, bohong. Sementara sistem kehidupan kita mendukung itu. Dosanya sama dengan berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Apakah ini dijaga moralitas ini oleh pemimpin di negeri ini? Apakah dijaga? La haula wala quwata illa billah. Kami hidup di negeri Indonesia yang tidak menjalankan hukum-hukum-Mu ya Allah. Kalau ini salah pemimpin kami yang serakah, fasik, zolim, musyrik, kafir, murtad, cabutlah kekuasaannya ya Allah. Bahkan secara negara ini karena moral pemimpin yang tidak dijaga amanahnya ya Allah. Sekarang hasudnya Ustadz dengan Ustadz, la hasadaka hasadil ulama. Tidak ada dengki yang lebih serem dari dengkinya Ustadz. Ada aja yang diomongin kalau karena kotornya hati ini. Dari mana itu? Itu numpuk, prasangka buruknya nyambung, hati busuk, hati kotor. Wujud perilaku itu, lihatlah kelakuan bangsa Indonesia dalam akhlaknya. Apakah ada moralitas itu? Yang tidak sholat 75% tidak sholat. Ini waduh, kalau sudah ketemu orang model begitu, jangan jadikan menantu dia, jangan menikah dengan dia, jangan besanan dengan dia. Dia pendendam kok. Gak ada baiknya pendendam, mengerikan. Kalau dia jadi tetangga yang selalu ngajak perang, kalau dia jadi pemimpin akan menjadikan peperangan dunia di dalam dunia ini. Busuk, kebencian, pendendam, gak ada baiknya. Hati-hati, gunjing itu serem banget, menghabiskan pahala. Seperti orang makan daging saudaranya, makin daging busuk, masya Allah. Maka dari itu dosa gede banget, dosa besar. Mimbar pun bisa jadikan tempat menggunjing. Gini tok sudah ngerti, tahu ndak? Ini sudah tahu maksudnya siapa? Allah. Berita jelek, hoax itu berarti berita jelek nanti. Jika ada berita buruk, pertama jangan Anda mudah percaya. Anda ahli iman. Kalau sampai sini Anda bisa tenang, tidak ada masalah, aman. Tapi kalau ternyata Anda masih ada gundah, karena ini ada urusannya dengan negeri Anda misalnya, baru Anda mau bertanya. Bertanya bukan mempercaya, tidak. Klarifikasi. Kalau Anda belum sampai bisa klarifikasi, Anda harus diam. Tidak boleh mempercaya. Kalau Anda punya jiwa, punya hati, belum berkata, belum punya kekebalan mahabbah dengan saudara, Anda dengar berita seorang, Anda terima, berita seorang terima, Anda akan punya musuh. Alangkah busuknya hati kita saat itu mendengar berita musuh, terima. Na'udzubillah. Ada yang berani akan saya potong kemaluannya, tak kasihkan anjing. Saya mutilasi kemaluannya, tak kasih makan anjing. Aku bilang anjing lu, anjing lo. Ini udahlah supaya kita nggak ribut. Kalau misalnya saya nantang, omongan harus berani. Kalau Anda berani
saya bakar kamu, saya bakar di tengah lapangan, disaksikan orang banyak. Nggak usah berani kau. Kalau Kita ini kok Masya Allah dikit-dikit dendam, mendoakan busuk, muruk. Hati ini kok masih berat mendoakan orang dengan doa kebaikan. Berarti obat biusnya kurang kuat, terlalu besar, terlalu busuk hati kita ini.